warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Fania Fitrianingsih, mahasiswa Universitas Tidar. Kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang sangat-sangat luar biasa sekali isinya. Buku dengan judul My Destiny, Kelahiranku Adalah Kematianku, karya Valerie Larison. Ini menceritakan mengenai cerita urban legend, makhluk-makhluk mitologi baik dari Yunani, Romania, ataupun dari belahan dunia yang lainnya. Tapi meskipun cerita ini mengenai urban legend dari negara Eropa, tenang saja, bahasanya tidak bahasa Inggris ataupun bahasa Yunani. Ini masih bahasa Indonesia ya, karena ya untuk mempermudah kita orang-orang Indonesia dalam memahami ceritanya. Baik. Jadi buku ini tuh menceritakan mengenai makhluk-makhluk mitologi. Kalian mungkin akan tahu berbagai makhluk-makhluk mitologi di dunia. Ada vampir, manusia serigala, terus ada mungkin makhluk-makhluk mitos seperti kraken, lalu Cerberus, kemudian dewa-dewi Yunani. Nah, pasti kalian akan tahu hal-hal seperti itu karena mungkin itu adalah cerita-cerita yang cukup melegenda, cerita-cerita yang cukup menarik untuk kita bahas, untuk kita baca. Nah, di sini dalam buku ini akan diceritakan mengenai cerita-cerita atau urban legend tentang makhluk-makhluk mitologi tersebut. Tapi tidak hanya menceritakan mengenai makhluk-makhluk mitologi saja. Di dalam buku ini juga menceritakan mengenai kisah cinta antara seorang makhluk mitologi dengan seorang manusia biasa, yang ternyata dalam perjalanan kisah cinta tersebut dapat mengungkap berbagai rahasia-rahasia yang pada akhirnya membuat si wanita atau si manusia mengetahui bahwa dirinya bukanlah manusia sembarangan atau bukan manusia biasa. Nah, buku ini mencakup beberapa bab, kurang lebih ada 28 bab. Tapi yang harus kalian tahu, buku ini tidak hanya satu seri, tapi akan hadir beberapa seri, kemungkinan lebih 3 seri. Jadi dalam buku yang pertama ini, pada akhir bab, yaitu bab ke-28, kalian akan menemukan banyak sekali teka-teki yang akan mengarahkan kalian kepada buku yang kedua. Akan ada banyak sekali pertanyaan, akan ada banyak sekali rahasia yang akan diungkap di buku yang kedua. Tapi apakah buku yang kedua akan selesai begitu saja? Tentu tidak. Karena konsep dari buku ini tidak hanya menceritakan mengenai misteri, makhluk mitologi, tapi juga berkonsep teka-teki. Kenapa memiliki konsep teka-teki? Karena sang penulis ingin membawa pembaca untuk selalu merasa penasaran dengan kelanjutan cerita dari buku ini. Mungkin saya bisa membacakan sedikit saja mengenai buku ini ya. Mengenai buku ini kita akan sedikit mengetahui apa saja sih isi dari buku ini. Di sini di bab ke-4 ada sebuah paragraf di mana di situ ada sepasang sahabat laki-laki dengan perempuan ya, di mana sang laki-laki begitu overprotective dengan sahabat perempuannya. Di sini mungkin kalian akan berpikir bahwa tidak akan mungkin ada persahabatan antara laki-laki dengan perempuan yang memang sahabat sejati, tidak ada perasaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalian akan mengetahui apakah pernyataan itu benar atau tidak. Jadi kalian bisa membuktikannya di dalam buku ini, apakah memang benar persahabatan antara laki-laki dengan perempuan itu tidaklah murni, atau bisa jadi persahabatan itu murni hanya sebuah persahabatan. Tidak hanya mengenai persahabatan antara seorang wanita dengan seorang perempuan, tapi juga di situ akan hadir seorang laki-laki yang ternyata merupakan takdir sesuai dengan judulnya, yaitu My Destiny, yang artinya adalah takdirku.
Nah, laki-laki tersebut adalah takdir dari si tokoh utama, yaitu Alexa. Alexa adalah perempuan berusia 20 tahun yang tinggal di New York City, Amerika Serikat, di mana dia memiliki takdir yang sangat-sangat kompleks. Takdir yang tidak pernah siapapun menyangka bahwa wanita biasa seperti Alexa bisa mendapatkan takdir mengerikan itu, takdir yang mungkin tidak semua orang akan bisa membayangkan bahwa ada manusia bisa memiliki takdir seperti itu. Di sini, di bagian belakangnya, ada bisa dibilang sedikit ringkasan cerita dari buku ini. Tidak adil rasanya jika apa yang bukan menjadi kesalahanku, tetapi harus menjadi penyiksaan besar bagi diriku. Kematian seseorang atas kelahiranku bukanlah keinginanku, melainkan suratan takdir. Tidak ubahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Aku di sini dalam dingin yang menusuk kalbu, menunggu akan sesuatu yang tidak pasti, apakah akan dibunuh atau diberi tempat yang semestinya. Apakah akan dibunuh atau diberi tempat yang semestinya? Aku tak tahu harus bagaimana. Yang jelas, hanya dapat berpasrah pada garis takdir. Aku hanya dapat berdoa, semoga Tuhan berkenan memberikan sedikit keringanan kepadaku. Jika saja mereka mau mengerti, mungkin segalanya tak akan serumit ini. Jika saja mereka mau memahami bahwa bukan aku penyebab kematiannya, namun takdir yang memang mengharuskan mereka untuk berhenti. Takdir yang menginginkan mereka untuk beristirahat. Lalu, seseorang pun berkata, hingga detik itu tiba, aku harap tak akan ada yang berbuat buruk padanya. My twins, jangan bertindak bodoh. Perlakuan dia seperti kau memperlakukanku. Jaga dia hingga saatnya tiba. Dia lebih dari yang kalian pikirkan. Jangan buat kesalahan yang hanya akan menciptakan kehancuran. Tugas kami sudah selesai. Kini kau dan dia yang harus mengembannya. Jaga dia untuk aku. Suara tegas dan lemah itu memperingatkan seseorang akan masa depan yang harus ia jalani bersama seseorang yang masih menjadi misteri. Entah masa depan seperti apa yang membelenggu, entah baik atau buruk, hanya waktu dan seseorang yang telah disiapkan itu yang akan mengetahuinya. Entah mau dibawa kemana, takdir kehidupan mereka. Cukup banyak makna dalam blurb ini atau sinopsis ini, tapi semuanya akan terjawab di dalam buku. Jadi kalau kalian penasaran dengan isi dari buku ini atau jawaban-jawaban dari ringkasan cerita ini, kalian bisa membaca buku My Destiny, Kelahiranku Adalah Kematianmu di Universitas Tidar dan bisa membelinya secara online melalui saya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.